warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur setanah leluhur, santun salam rahayu, rayu dumadi. Oke guys, aku ini sedang di Balai Jago Kudus ngopi bareng teman-teman semua di sini. Nah, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari semua teman-teman subjekter sis pokok iku wis sadurunge kita bareng-bareng sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanafana bibarakatim wadinal husna bihurmatim. Rabbi fanafana bibarakatim wadinal husna bihurmatim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Oke guys, aku mau jawab pertanyaan. Nama Gus Sandi bin Smut. Nah, sebenarnya nama panjang saya itu Rizky Arisandi Rahmatullah. Rizky Arisandi Rahmatullah. Dan kenapa saya dipanggil Sandi? Pada waktu itu banyak nama Rizky dan teman-teman saya itu bingung manggil saya itu Rizky. Akhirnya salah satu teman saya itu manggil saya Sandi, diambil dari kata Arisandi. Dan saya pun menanyakan nama saya, arti nama saya Rizky Arisandi Rahmatullah, ternyata punya cerita dari kedua orang tua saya. Bahwasanya nama Rizky pada waktu itu diambil dari kata rezeki. Bahwasanya pada saya waktu dilahirkan itu kedua orang tua saya mempunyai satu cerita, tidak memegang sepeser pun untuk biaya persalinan saya pada waktu itu, dan akhirnya harus operasi. Dan disitulah Allah ini memberikan suatu kebesaran hidayah kepada kedua orang tua saya, dan proses kelahiran saya tidak sampai operasi. Akhirnya saya dinamakan Rizky, diambil dari rezeki. Dan di satu sisi keadaan orang tua saya tidak memiliki uang pada waktu itu untuk biaya, dan mendapat rezeki lagi itu dari arisan dari arisan guys, diambil dari satu kata Arisandi. Dan semua ini berkat rahmat Allah, dan jadilah nama saya Rizky Arisandi. Dan ketika saya belajar agama dan akhirnya dengan guru-guru saya itu saya diberi nama Gus Sandi bin Smut. Dan kenapa sih dipanggil bin Smut? Sebenarnya Smut ini satu nama legend, nama diskotik terbesar dan besar dan legend di kota Malang pada waktu itu. Dan saya sering memang di situ, sering main di situ, sering dugem di situ, sering acara di situ bareng teman-teman saya. Dan disitulah saya awal dari sejarah saya, dan hingga itu mendapatkan satu gelar bin Smut yang dicantumkan kepada saya. Diambil dari satu kata smooth
semut hitam, semut merah. Memang semut ini kan banyak, jadi ya itulah nama semut. Jadi salah satu tempat saya dilahirkan untuk terjun ke dunia entertain. Waduh, entertain gaib maksudnya. Entertain gaib. Ya itulah nama saya dicantumkan dari satu yang diambil dari satu kata legend, tempat asik-asik, tempat duduk gembira. Situlah. Dan banyak yang bertanya dalam dakwah saya, dalam syiar saya, dalam ngoceh saya, ini ilmu apa yang diusung, apa ajaran apa yang diusung. Ajaran tasawuf, ilmu tasawuf. Jadi tasawuf ini ilmu rasa. Jadi rasa ini bukan di lidah, bukan kita rasakan di lidah, tapi juga di hati. Karena yang dalam hati ngaji rasa. Kalau ngaji kitab insya Allah banyak, guru pengajarnya, ustadznya banyak. Tapi di sini saya mengusung ngaji rasa, tukar kaweruh. Bertemu dengan siapapun kita tukar kaweruh saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi cerita dan macam-macam. Dan kita dari situlah keilmuan ini kami usung, kami rangkum menjadi satu pengetahuan agama. Jadi istilahnya kita ngobrol tentang kitab, yang kita bicarakan ya tentang kenikmatan Tuhan yang Maha Esa, tentang kita bersyukur tentang Tuhan Maha Esa, bahwasanya kita diberi hidup, diberi rezeki, dan diberi kenikmatan ini patut yang harus kita syukuri. Jadi inilah yang saya usung, ilmu tasawuf yang saya kenalkan di kalangan masyarakat, ilmu tasawuf. Dan babnya bab ngopi ngaji rasa, ngerasani nikmat Allah, bukan ngerasani tanggane guys. Di ngerasani nikmati Gusti Allah, orang ngerasani nikmati tonggowe. Itu yang saya usung. Dan kenapa saya ada di kota Kudus akhirnya? Pada waktu itu saya sepulang dari Indonesia Timur, dari Maluku, dari Dobo, saya balik ke Jawa. Dan setelah sampai di Jawa, saya lebih sering lagi mainan sosmed, Facebook, Instagram. Dan pada akhirnya saya bertemu salah satu teman Facebook juga, kenal di Facebook, yaitu beliau namanya Susanto, Mas, yang sering akrab dipanggil Mas Anto. Dan kita sering berdiskusi bareng dengan beliau tentang masalah kesehatan alternatif, keilmuan penyembuhan alternatif. Sering kita berdiskusi bareng, saling berbagi. Dan pada akhirnya setelah banyak kita omong-omong, ngobrol-ngobrol, akhirnya singgahlah saya sampai di kota Kudus sini. Dan bersama beliau saya membuka suatu padepokan yang saya namakan Padepokan Sunan Kalijogo. Dan di situ saya usung kembali nama Gubuk Wong Bodo. Dan di situ koridornya saya dan beliau dan jamaah yang lain ini membuka suatu praktek, yaitu pengobatan alternatif dengan media air putih dan media asma-asma, ayat-ayat suci yang kita ambil dari Al-Quran. Seperti itulah sejarah saya dari kota Malang hijrah ke kota Kudus. Jadi di kota Kudus ini masih banyak PR saya, misi saya juga, yang insya Allah atas izin Allah akan bisa kami realisasikan menjadi suatu padepokan yang besar dan bisa menjadi manfaat bagi masyarakat Kudus terutama, dan bagi masyarakat
yang lain, seperti itu. Ya mungkin itu beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pada saya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain langsung aja guys di kolom komentar, bisa dicantumkan atau hubungi nanti via email kita, dan nanti ada di bawah ini alamat emailnya. Monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau apa, menghubungi kita dalam koridor bidang kesehatan, penyembuhan alternatif dan tukar kaweruh masalah ilmu, silahkan. Dan bahwasanya saya bukan mengaku orang berilmu, tapi saya orang yang haus akan belajar keilmuan. Inilah ilmu tasawuf dan beberapa pertanyaan yang saya sedikit sampaikan. Mungkin itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, rahayu sedulur sekana leluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.